Diandra memulai takbir dengan linangan air mata yang tak dapat dia bendung. Dalam setiap sujudnya, hatinya menyebut nama sang ayah, memohon kepada Allah untuk memberikan tempat terbaik untuk ayah, ibu, adiknya, dan seluruh keluarganya yang telah pergi meninggalkannya. Tak lupa dia pun meminta kepada Allah untuk memberikannya keikhlasan atas semua yang telah terjadi. Setelah sholat, Diandra memutuskan untuk duduk di dekat jasad sang ayah. Lalu dengan suara yang pelan, dia melantunkan ayat suci Al-Quran. Namun bacaannya tidak bertahan lama, lidahnya tiba-tiba terasa keluh. "Jangan menangis terus sayang," bisik Bunda Lucy tepat di telinganya. Diandra mengangguk dengan hati yang keluh. Dia menatap jasad ayahnya. Perlahan dia mendekatkan wajah sang ayah. Dia kecup bagian kening ayahnya dengan sangat lembut. "Diandra, sayang ayah. Semoga kelak Diandra bisa berkumpul dengan ayah, ibu, dan Dimas di surga," bisik Diandra tepat di samping telinga ayahnya. Bunda Lucy dan para tetangga yang masih berada di rumahnya meneteskan air mata. Sungguh, maut benar-benar tidak bisa ditebak. Baru saja sang anak dan ayah akan tinggal bersama di kampung halaman. Namun ajal telah terlebih dahulu datang menjemput sang ayah, menyisahkan sang anak yang kini hidup sebatang kara. Pemakaman dilakukan pukul 7 pagi. Diandra memilih tidak ikut ke pemakaman. Dia lebih memilih membaca Al-Quran di dalam kamarnya. Sesekali bacaan Al-Qurannya terhenti, tergantikan oleh isak tangis yang tak terbendung. Bunda Lucy setia duduk di samping Diandra. Tangannya tak henti membelai bahu Diandra. Suara percakapan dari ruang tamu menandakan kalau pemakaman telah berakhir. Ayah Aga dan Andra masuk ke dalam kamar Diandra. Keduanya duduk di dekat Diandra. "Diandra, ada yang ingin ayah sampaikan. Maaf kalau ayah langsung menyampaikannya hari ini. Ayah takut kalau harus menundanya, karena tidak ada yang tahu kapan malaikat maut akan menjemput ayah," ucap ayah Aga. Diandra menatap ayah Aga dengan pandangan sendu. "Ayahmu meninggalkan wasiat untukmu." "Wasiat apa?" Pertanyaan itu diajukan oleh Bunda Lucy. Ayah Aga mengeluarkan selebar kertas dari dalam saku kokohnya. "Ayahmu memberikan surat wasiat ini 1 bulan yang lalu pada ayah." Diandra membaca surat wasiat itu dengan hati tak karuan. Kenapa ayahnya membuat wasiat ini untuknya? "Diandra putriku, semoga kamu dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungannya. Maaf, ayah mengatakan ini lewat sebuah surat wasiat. Hanya untuk berjaga jika umur ayah tidak sampai di waktu yang tepat untuk ayah memberitahumu, nak. Ayah sudah memiliki jodoh untukmu. Dia laki-laki yang baik, agamanya juga. Saat kau dinyatakan lulus di bangku SMA, dia datang kepada ayah untuk melamarmu. Maafkan ayah yang telah menerima lamarannya tanpa terlebih dahulu membicarakannya denganmu. Ayah harap kamu bisa menikah dengannya. Dia adalah Ihsan Lukman, putra dari salah satu sahabat ayah dan ayah Aga di masa kuliah. Percaya atau tidak, dia telah menyimpan rasa padamu dari semenjak kamu masih berada di dalam buayan ibumu." Diandra menatap ke arah ayah Aga dengan penuh luka. "Haruskah aku memenuhi wasiat ini?" Ayah Aga mengangguk. "Ihsan laki-laki yang baik. Ayah yakin dia akan dapat menjadi suami yang baik untukmu, nak." Diandra menoleh pada Bunda Lucy, berharap Bunda Lucy akan memberi jawaban yang berbeda. Namun,
yang dia dapatkan hanya anggukan, yang artinya kalau dia memang harus menikah dengan Ihsan. Terakhir, dia menoleh pada Andra, seseorang yang selama ini namanya selalu disebut dalam setiap doanya. Aku pernah bertemu dengannya 2 kali. Dia laki-laki yang baik. Aku yakin dia akan menjadi pendamping yang baik untukmu, ucap Andra, seraya tersenyum tulus pada Diandra. Senyuman yang membuat hati Diandra yang memang sudah remuk rendam karena kepergian ayahnya semakin hancur.